Ih, emiten ini lagi IPO nih. Kan perusahaannya terkenal banget. Nggak ikutan? Enggak ah, soalnya aku belum baca laporan keuangannya. Lebih tepatnya nggak bisa sih. Nggak bisa. Selama ini udah investasi ratusan juta. Terus indikatornya apaan? Kamu main beli-beli aja. Pakai feeling dong. Feeling aku tuh kenceng. Yang mana yang naik? Maksudnya yang prediksi aku tiba-tiba Oh naik my aja. god, kamu tuh investasi apalagi ngeramal sih pakai feeling. Jangan contoh ya. Kita belajar yuk gimana caranya investasi lewat pengalaman pertama kita investasi yang gak seberapa ini sih. Halo, kembali lagi di Podcast Mom. Yeay. Hari ini seneng banget deh. Kita bisa sharing-sharing. Kok senengnya kayaknya nggak terlalu seneng sih? Oh, Kenapa pengalaman kamu buruk pertama investasi? Iya bun, karena sedih lah, nanti akan ceritain ya. Yang penting kita hari ini seneng banget karena bisa sharing-sharing gitu sama kamu, sama listeners yang di hari ini nonton ya. Gimana lewat pengalaman pertama kita dalam berinvestasi yang ya nano-nano gitu. Ya, ada yang bener. hijau, ada yang merah, ada yang Ya, hitam. bercampur lah rasanya pokoknya gitu ya. Tapi kita ngomongin dulu mungkin pengalaman Tasya dulu kali ya. Katanya nano-nano banget kan. Awal mulai investasi kapan? Ingat gak? Awal mulai investasi sih sekitar 2-3 tahun yang lalu kali ya. 2-3 tahun yang lalu gitu. Waktu ya saham belum cukup booming, tapi literasi keuangan sudah mulai terbuka gitu. Dan awalnya tuh ngelihat bahwa kalau misalnya dibilang investasi kan kita lihat saham ya, kayak yang mayoritas gitu, banyak banget diomongin gitu kan. Saham itu kayak dapat stigmanya negatif sih, sejujurnya gitu dari orang-orang sekitar. Ya. Karena udah jangan naruh duit di saham deh, nanti bisa rugi, nanti riba. Ya. Nah jadinya kayak ya udah deh jangan gitu. Tapi dengan seperti itu malah bikin penasaran, Dri. Ketika dibilang kayak gitu tuh malah jadi penasaran, masa iya riba gitu kan. Terus masa iya sih bikin rugi, tapi kok banyak ya orang yang mau terjun di situ. Gitu. Akhirnya nyemplung dan dapat info sana sini, oh begitu. Dan Anda salah satu yang mencerahkan saya ya Bunda. Oke, giliran kamu. Kapan kamu pertama kali gitu memutuskan untuk investasi? Aku kayaknya tahun 2020 ya. 2020 awal-awal. Iya benar. Itu udah mulai coba masuk ke reksadana karena karena Smart FM juga sih sejujurnya ya. Karena kita juga punya narasumber yang kompeten ngomongin tentang investasi yaitu Ryan Filbert. Aku juga sempat beberapa kali bawain ngobrol bareng lah sama Mas Ryan. Ternyata sepenting itu investasi. Aku awalnya sebenarnya pengen coba-coba aja. Aku coba deh masukin dulu reksadana ya. Aku coba masukin 100.000 deh, mau untung mau rugi kan nggak ada rasanya kayak beli kopi lah sebulan gitu kan. Tapi kok kelihatan tuh perubahannya sedikit-sedikit. Akhirnya setengah perjalanan, mungkin sekitar 6 bulanan baru ngobrol-ngobrol sama Mas Ryan terbuka. Oh ternyata investasi itu, kalau di analogi Mas Ryan ya, kita kayak mau ke satu tujuan. Misalnya kita mau ke Jogja. Nah kita tinggal pilih, kita mau kendaraan itu seperti apa. Apakah mau disupirin, apakah mau bawa mobil sendiri atau minjem mobil orang, gitu. Kayak misalnya contoh reksadana nih. Kalau reksadana tuh dicontohkan, ya kamu punya mobil, tapi kamu nggak mau capek, jadi disupirin. Seperti itu. Kamu punya uang, tetapi kamu nggak bisa mengelolanya, jadi kamu serahkan ke manajer investasi. Nah berbeda sama saham. Kalau saham itu kamu sendiri yang kendarain mobil itu, karena mungkin kamu lebih percaya sama diri kamu atau formulanya lebih tepat versi kamu. Nah seperti itulah pokoknya. Itu jadi momen dimana aku tercerahkan, oh ternyata investasi itu kendaraan untuk menuju sebuah tujuan gitu. Jadi
awalnya sebenarnya salah ya, karena pengen coba-coba aja. Benar, gitu. benar. Awalnya juga coba-coba kan. Iya. Tapi lama-lama ketika sudah coba, sudah nyemplung, jadi belajar gitu kan. Oh, begini caranya. Oh, begini caranya. Oh, berarti kita ini harus ada tujuannya gitu. Yes. Itu kan keywordnya itu. Kalau misalnya mau investasi harus ada tujuannya. Tapi kalau misalnya ditanyakan lagi nih Audrey, kira-kira investasi pertama kamu tuh apa sih? Tadi reksadana ya? Itu pertama banget. Dan aku masukin tuh 100.000 per bulan doang. Karena aku takut. Karena waktu itu awal-awal Covid. Nah, terus udah gitu aku sempat kayak rehat karena portoku tuh minus. Walaupun minusnya ya cukup besar sih ya, kalau menurut aku cukup rugi gitu kan, sekitar 50.000 hampir 100.000. Jadi kayak aduh gimana ya, tapi kalau aku lihat dari orang-orang, aku sempet cek juga di YouTube, di Twitter, tahan aja dulu. Jadi aku nggak jual. Oke. Kalau aku sih Adri ya, sebenarnya pertama tuh nyemplungnya bukan di reksadana atau saham gitu, tapi nyemplung pertama itu emas. Emas ya? Emas. Jadi nabung dikit-dikit gitu buat beli emas, karena ya itu mindsetku masih kayak oh saham nih riba nih gitu. Jadinya kayak yaudah deh kita cari yang aman aja gitu. Akhirnya ngelirik emas, tapi harga emas kan lumayan ya, Bener. makanya nabung ada satu platform nabung emas e-commerce yang uang kita ditakar berapa gram emas gitu ya. Gitu. Jadi nabung pertamanya lebih kecil lagi daripada kamu. Aku 10.000 rupiah. Wow, tapi itu satu awareness yang cukup tinggi loh. Bener. Mulai dari hal kecil. Jadi 10.000 rupiah aku coba tabung di e-commerce, salah satu e-commerce yang menyediakan platform tersebut. Nah, dari 10.000 rupiah besar hingga akhirnya aku tuh bisa beli 5 gram emas. Wow, boleh dong dibagi-bagi segram aja, nggak apa-apa. Makanya, jadi dari hal yang kecil sebenarnya bisa menjadi hal yang besar. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal investasi kan ya paling apa sih, reksadana gitu kan, kemudian saham, emas. Ada lagi nggak sih investasi lainnya? Wah, banyak sebenarnya kalau kita ngomongin investasi. Even properti pun investasi gitu kan. Terus juga ada kalau misalnya teman-teman yang mau yang sangat safe sekali, ada deposito berjangka gitu yang ditawarkan oleh perbankan. Ada lagi obligasi gitu. Aku awal reksadana pakai sebuah platform itu benar-benar yang pakai robo, okay. Robo ya. Jadi dia yang nentuin ya. Benar. Jadi dia menakar ke pasar uang berapa, ke obligasi berapa, dan ke saham berapa. Sesuai dengan profil resiko. Itu juga harus kita perhatikan sebelum kita melakukan investasi gitu kan. Jadi sebenarnya banyak sih instrumen-instrumen investasi, peer-to-peer lending juga bisa. Peer-to-peer, itu pengalaman aku juga investasi di peer-to-peer. Oke, gimana rasanya? Walaupun sekarang stuck ya. Peer-to-peer itu kan kayak kita investasi nih di sebuah, kalau misalnya kasus aku tuh di sebuah UKM atau UMKM yang butuh dana, butuh modal. Jadi ada platformnya yang menyediakan itu. Jadi mereka menghimpun usaha-usaha yang butuh modal, kemudian mempertemukan dengan pemodal. Aku salah satunya. Jadi kayak urunan, kayak kamu, aku, terus ntar siapa lagi, kita urunan. Dia butuh misalnya 3 miliar, kita urunan untuk memenuhi itu semua. Tapi itu ada minimalnya nggak? Ada minimalnya kalau di platform aku kurang tahu ya di platform lainnya, tapi di platform yang aku pakai itu ada minimalnya. Berapa tuh? Besar? Tergantung modal yang dibutuhkan. Benar, tergantung modal yang dibutuhkan. Jadi nanti dibagi terus berapa harus minimalnya. Nah, makin lama, kalau dari pengalamanku ya, makin lama kita, kadang-kadang tuh misalnya usahanya kayak legit banget. Yes. Pasti kan sehari aja tuh kayak udah habis gitu. Nggak ada lagi slot tersisa untuk ya? masuk ngambil lotnya kan. Nah, kalau misalnya usahanya nggak begitu legit, makin lama tuh misalnya 2-3 hari kemudian makin lama tuh ini makin turun minimalnya, batas minimalnya. Batas minimalnya makin turun, jadi bisa kita ambil gitu. Kalau misalnya masih awal-awal, biasanya tuh masih tinggi-tinggi tuh, Dri, bisa minimal 2 juta, minimal 1 juta, kayak gitu. Tapi makin lama dia makin turun. Itu sih peer to peer. Dan dapat keuntungannya itu ketika nanti dia usahanya untung, baru ada pembagian dividen. Iya, hampir sama dengan saham berarti. Hampir sama seperti saham, tapi bedanya nih kayak lebih scoop kecil kali dan lebih mempertemukan ke orang yang butuh gitu. Benar-benar. Kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita mau sharing juga, awalnya kita nggak kepikiran untuk
investasi jangka Bener, panjang ya nggak sih Sya? bener. Aku juga menemukan tujuan itu ketika yaitu di pertengahan perjalanan. Tapi untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai investasi, better kalian tentukan dulu karena investasi itu ada 3. Ada investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Kalau yang pendek biasanya itu lebih ke saham, trading gitu ya. Beli sekarang mungkin 2 bulan lagi dicek harganya. Trading ya, bukan investasi. Yes. Trading. Oh iya, sorry. Trading ya, Trading. bukan investasi. Ya. Jadi biasanya kalau untuk jangka pendek tuh mereka melihat momen, melihat situasi gitu ya. Kalau untuk jangka menengah mungkin masih bisa masuk saham ataupun reksadana, tapi better kalau untuk jangka panjang mungkin lebih aman deposito atau reksadana ya, karena saham juga masuk untuk jangka panjang. Yes, tapi resikonya lebih besar. Bener. Gitu. Jadi kalau misalnya reksadana memang returnnya kecil tapi lebih stabil dan juga lebih apa ya, kita bilang resikonya lebih rendah gitu. Walaupun memang dapatnya nggak seberapa dari saham, jauh banget gitu. Bener. Dan kalau misalnya kita ngomongin jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu ditentukan sama waktu ya. Jangka pendek itu ya mungkin 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Kemudian jangka menengah itu bisa 5 tahun sampai 10 tahun. Kalau misalnya kita ngomong jangka panjang, nah itu di atas 10 tahun. Ini jangka panjang mungkin tujuannya itu ya bisa buat nanti masa depan yang depan banget gitu. Benar. Misalnya nanti kalau udah punya anak, mau buat sekolah dia, atau mau nanti untuk biaya hari tua kah atau apa, tapi justru dilihat-lihat juga ya sahamnya. Dan terakhir mungkin aja kalau misalnya jangka panjang itu mau menurunkan portofolio kepada anak cucu. Wah, itu juga boleh banget gitu ya. Kalau aku ingat juga reksadana awal aku itu kan biasanya ada pilihan tuh, tabungan, pernikahan dan lain sebagainya. Itu aku langsung pilih pensiun dini. Jauh ya Bun. Jauh banget, tapi ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Dan menjadi catatan juga untuk smart listeners yang mungkin baru mau mulai investasi juga perhatikan ya. Untuk yang mungkin mau masuk reksadana, perhatikan juga manajer investasinya. Bener. Sebenarnya sekarang tuh udah gampang banget dan udah enak banget karena kita itu udah dapat informasi di aplikasinya langsung. Bener. Gitu kan. Kalau dulu mungkin kita harus datang ke kantor manajer investasinya. Kalau aku denger podcastnya Raditya Dika gitu ya, pengalaman dia awal reksadana gimana, itu bener-bener repot banget dan banyak berkas yang harus dilakukan gitu. Iya, tanda tanganin, harus dipelajarin, harus dibaca. Sekarang mudah. Udah satu genggaman di dalam HP, udah bisa investasi. Dan tinggal satu lagi Sya, konsisten. Karena investasi nggak akan berjalan dengan baik, kalian nggak akan mendapatkan tujuan kalian kalau kalian nggak konsisten. Menyisihkan di awal ya, di awal kalian mendapatkan pemasukan gitu. Jangan sampai nanti ya udah deh keluarin aja dulu pemasukan gue, nanti sisanya gue investasikan. No, it's a big no gitu ya. Karena pada akhirnya juga nggak ada yang tersisa. Nggak ada yang tersisa gitu. Jadi harus di-post dari awal. Apakah mungkin kalian oke deh 5% dari gaji aku akan investasikan gitu. Jadi itu rutin sehingga juga performanya itu akan cakep deh pokoknya beberapa tahun ke depan gitu Sya. Dan yang lebih bikin dakdikdukder biasanya Audrey ya, ketika portofolionya merah nih. Bener, itu yang aku rasakan di awal-awal COVID sih. Kan. Kalau aku pribadi sih karena apa ya? Karena waktu itu masih nggak punya kebutuhan yang mendesak gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu, nanti juga menghijau. Aku tuh udah punya mindset seperti itu, Dri. Mungkin itu juga yang harus ditanamkan sama kamu yang nonton podcast Smart hari ini ya, bahwa it's okay merah gitu, karena nanti ya akan ada waktunya kok untuk menghijau, tapi lihat dulu apa ini ya, apa namanya sahamnya, dan bagaimana apa track recordnya. Benar, itu dia. Tadi kalau bisa kita simpulkan berarti gimana? Pertama adalah pasti tentukan tujuan dulu ya, mau kemanapun, mau pergi kemanapun, pasti kalian nggak akan menghilangkan esensi tujuan dulu. Gitu ya, karena nggak bakal nyampe tujuan kalau misalnya nggak ditentukan. Nanti jadinya salah alamat kayak ting-ting. Nah, yang kedua, profil resiko. Kalian harus tentukan profil resiko. Apakah kalian berani untuk menanamkan uang yang besar dengan resiko yang cukup besar, atau kayaknya mau aman-aman aja deh, soalnya aku masih coba-coba nih, masih belajar. Silahkan. Dan ingat,
kalau misalnya masih belajar sih aku better ya Sya ya, cobain aja dulu gitu, tapi jangan dengan nominal yang besar. Even nanti gagal pun mungkin rugi, kalian akan tahu gitu, oh ternyata kalau begini tuh rugi ya. Jadi kita punya rasa penasaran yang tinggi untuk cari tahu yang mana yang kemungkinan rugi, yang mana kemungkinan menguntungkan, seperti karena itu. nggak bakal ini ya, Dri, nggak bakal bisa tahu kalau misalnya nggak mencoba. Iya dong. Ya kan? Dan anggap aja lah uang yang mungkin rugi itu yang merah, yaitu sebagai biaya tanda kutip belajar. Yes. Gitu. Dari situ kan kita bisa tahu, pasti kan ya akan cari tahu lagi, akan gali lagi. Oh harusnya begini. Terus yang ketiga, Dri, kita harus Yang gimana? ketiga pastinya untuk kalian yang ingin mencoba reksadana, jangan lupa untuk memilih top performance manager investasi ya. Jadi jangan mungkin asal pilih-pilih aja deh gitu. Tapi kalian juga lihat bagaimana dia mengelola keuangannya, sebesar apa. Di situ biasanya udah ada tuh. Misalnya perusahaan manajer investasinya mengelola uang sebanyak apa, biaya biaya pengelolaannya itu seberapa. Jadi kalian bisa bandingkan. Dan yang terakhir, ingat untuk konsisten. Dan sisakan selalu keuangan kalian di awal, jangan di akhir. Ya, karena dengan berinvestasi kalian bisa mempersiapkan masa tua yang indah, karena kita nggak mau menyusahkan anak-anak cucu kita nanti gitu ya. Jadi sudah bisa difikirkan, even kayak aku 100.000 awalnya lumayan juga kalau dilihat-lihat gitu kan. Bisa jajan banyak kalau misalnya mau dicairkan sekarang, tapi no gitu ya, masih pengen untuk jangka panjang. So tentukan dulu tujuan, terus juga profil resiko, konsisten, dan pilih top performance manager investasi. Dan kapan harus mulai investasi? Sekarang. Setelah kamu nonton ini, kamu mulai investasi, silakan. Lebih cepat, lebih bagus.